Sebaliknya, Fafnir melempar buku itu kembali. Sekarang giliran Ryoga yang harus menghafalnya. Buku itu berisi dasar-dasar berdian style spearmanship. Jika mampu menguasainya, suatu hari nanti Ryoga bisa mempelajari Death Spiral. Teknik itu merupakan kemampuan andalan spear saint dari Inggris yang dikembangkan dari berdian spearmanship. Saat ini teknik tersebut bahkan belum disempurnakan dan baru akan lengkap beberapa tahun kemudian. Inilah salah satu keuntungan terbesar seorang regresor. Ryoga tidak berniat menyia-nyiakannya. Ia menggunakan skill book berdian style basic spearmanship. Seketika kerangka kemampuan itu tertanam di pikirannya. Dalam satu langkah, Ryoga langsung menguasai 6 bentuk dasar teknik tombak. Tiba-tiba Fafnir melompat tinggi ke udara. Ia mengatakan bahwa dugaannya benar. Mengajarkan seni bela diri jauh lebih mudah setelah mengalami semuanya dengan tubuhnya sendiri. Sesaat kemudian ia menghantam tanah. Arena di bawah mereka retak dan hancur akibat benturan tersebut. Fafnir mencabut tombaknya dari tanah, lalu menatap Ryoga. Menurutnya, Ryoga cukup bagus karena berhasil menghindari serangan tadi. Gerakannya memang tidak buruk, namun jika yang dilakukan hanya menghindar, ia tidak akan pernah terbiasa menggunakan tombak. Ryoga membalas bahwa siapapun pasti akan menghindar jika tiba-tiba diserang. Ia bahkan curiga Fafnir masih menyimpan dendam karena dipukul sebelumnya. Fafnir membantah. Menurutnya semua ini murni demi pendidikan. Kali ini latihan tempur yang sesungguhnya dimulai. Fafnir menjelaskan bahwa saat musuh datang dengan niat membunuh, tidak mungkin seseorang memohon ampun, hanya karena baru mempelajari sebuah teknik. Begitu berkata demikian, ia kembali menerjang maju. Ryoga menyambutnya tanpa gentar. Dengan form ketiga, rotational defense, ia mengayunkan tombaknya dan berhasil membelokkan serangan Fafnir. Tebasan itu tertahan sempurna, kini giliran melakukan serangan balasan. Namun Fafnir hanya menggeser tombaknya sedikit. Ujung senjata itu menyentuh dada Ryoga dan seketika seluruh udara di paru-parunya terasa lenyap. Fafnir lalu menjelaskan bahwa berhasil menahan serangan pertama bukan berarti pertarungan telah berakhir. Kewaspadaan harus dipertahankan sampai lawan benar-benar tumbang. Ryoga tidak mengerti. Menurutnya, ia sudah memblokir serangan itu dengan sempurna. Jadi, bagaimana bisa tetap terkena? Fafnir mengakui pertahanan pertama memang berhasil. Masalahnya, Ryoga hanya fokus pada serangan awal dan gagal mengantisipasi serangan lanjutan. Ryoga membantah dalam hati. Baginya, itu terjadi semata karena perbedaan kekuatan fisik. Fafnir langsung menolak anggapan tersebut. Ia merasa sudah menyesuaikan kekuatannya sedekat mungkin dengan level Ryoga. Meskipun kesal, Ryoga mulai memahami maksud latihan itu. Kali ini, ia memutuskan bertarung sungguh-sungguh. Ia tidak berniat tumbang seperti sebelumnya. Life Drain segera diaktifkan. Energi yang terserap memperkuat tubuhnya. Otot lengan membesar dan seluruh fisiknya meningkat drastis. Dengan kombinasi Hilt Strike dan form keempat dari Vidian Spearmanship, ia kembali melancarkan serangan. Tombaknya menghantam milik Fafnir. Dalam perhitungan Ryoga, kali ini tidak akan ada serangan susulan. Tetapi Fafnir menyatakan bahwa ia masih salah. Sesaat kemudian Ryoga sudah terbaring di tanah. Fafnir menjelaskan bahwa Ryoga terlalu terpaku mengantisipasi serangan kedua hingga justru gagal menangani serangan pertama dengan benar. Walau frustrasi, Ryoga tahu penjelasan itu masuk akal. Karena itu ia bangkit dan meminta satu ronde lagi. Keduanya kembali beradu tombak. Benturan kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ryoga terus maju tanpa menunjukkan sedikit pun niat menyerah. Beberapa waktu kemudian, Ryoga bertemu Yuma di sebuah tempat barbecue. Yuma langsung menatap wajahnya dan bertanya apa yang terjadi. Ryoga bahkan malas menjawab. Ia baru saja dihajar habis-habisan dan hanya mengatakan bahwa banyak hal terjadi. Yuma menahan tawa. Dari dalam cincin, suara Fafnir terdengar. Ia mengakui bahwa Ryoga mampu bertahan sampai akhir tanpa pingsan, sesuatu yang cukup mengesankan. Melatihnya ternyata jauh lebih menyenangkan daripada perkiraannya. Bahkan tanpa sadar, ia beberapa kali menggunakan tenaga berlebihan. Ryoga makin jengkel mendengarnya. Fafnir tidak menyangkal bahwa ia menikmati latihan tersebut. Ia bahkan menyuruh Ryoga memberitahu jika suatu saat ingin menyerah. Ryoga menolak mentah-mentah. Jika sejak awal berniat berhenti, ia tidak akan memulai latihan itu. Dengan Life Drain, ia memang bisa meningkatkan kemampuan fisik. Namun hanya mengandalkan peningkatan status adalah pemborosan. Jika dipadukan dengan teknik bela diri, kekuatannya bisa melampaui dirinya sebelum regresi. Melihat ekspresi Ryoga yang tampak menyeramkan saat memikirkan hal itu, Yuma memilih mengalihkan topik. Ia berterima kasih atas 15 juta yen yang berhasil mereka dapatkan dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, hasil itu luar biasa. Ryoga menjawab bahwa Yuma dan yang lain juga berperan besar. Jika ada kesempatan lagi, ia akan memanggil mereka.
Setelah itu, Ryoga bertanya tentang kabar terbaru di dunia Hunter. Yuma menjelaskan bahwa Haibara sering berpatroli dan mendengar berbagai rumor. Beberapa yang paling sering dibicarakan adalah insiden kematian misterius Kamakura, masalah Gate Kagoshima, serta kasus pembunuhan berantai para Hunter. Ryoga hanya menghela napas. Tidak ada satupun yang terdengar seperti peluang cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Ia masih mengingat sebagian besar peristiwa besar sebelum regresi. Awalnya ia berharap insiden kecil bisa memberinya keuntungan, tetapi tampaknya tidak demikian. Lalu Yuma menyebut satu tempat lain, Forgotten Temple di Gate Wakayama. Mata Ryoga langsung membelalak. Bukankah tempat itu seharusnya sudah ditaklukkan? Yuma menjelaskan bahwa selama hampir setahun penuh Horizon Guild gagal membersihkannya. Banyak orang memperkirakan gate break bisa terjadi kapan saja. Selama monster yang muncul berkala terus dikendalikan, static gate masih aman. Namun fluid gate break terjadi ketika kepadatan mana melampaui 100%. Karena gerbang itu sudah memasuki fase kritis, Horizon Guild mencabut pembatasan masuk. Bahkan Hunter biasa kini diperbolehkan ikut menjelajahinya. Ryoga lalu menanyakan apakah guild besar juga tertarik. Yuma mengangguk. Guild peringkat kedua negara, Phoenix Guild, serta guild peringkat ketiga, Daybreak, dikabarkan tengah mengawasi lokasi tersebut. Senyum tipis muncul di wajah Ryoga. Sebelum regresi, Phoenix Guild memperoleh sebuah epic artifact bernama Dragon Scale Armor dari Forgotten Temple. Tempat itu adalah lokasi asli kemunculan artefak tersebut. Fakta bahwa gate itu masih belum ditaklukkan justru menguntungkannya. Jika ia bisa meningkatkan kemampuan tombaknya sekaligus mendapatkan Dragon Scale Armor, hasilnya akan sempurna. Ryoga segera meminta Yuma menghubungi anggota lainnya dan mengumpulkan mereka keesokan hari. Mereka juga mulai menyiapkan tenda untuk perjalanan. Dan benar saja, keesokan harinya kelompok itu tiba di Gate Forgotten Temple, sebuah tempat yang lebih mirip arena pertarungan bos raksasa daripada sebuah dungeon biasa. Ryoga, Yuma, Yukarendo, dan Haibara memandangi keramaian di depan Gate Forgotten Temple. Jumlah hunter yang berkumpul jauh lebih banyak dari perkiraan. Sejak Horizon Guild mencabut pembatasan masuk, para hunter dari berbagai penjuru negeri berdatangan untuk mencoba peruntungan mereka. Yuma menyarankan agar mereka mendirikan tenda lebih dulu, tetapi Ryoga langsung menolak. Menurutnya, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu di dalam gate, jadi tidak ada alasan untuk berkemah di luar. Yukarendo masih terlihat ragu, mereka hanya membawa perbekalan untuk 5 hari. Haibara pun setuju. Bagi mereka, 5 hari terasa mustahil untuk menaklukkan gate yang bahkan gagal dibersihkan Horizon Guild selama hampir setahun. Ryoga hanya menjawab santai. Dalam 5 hari, gate itu akan selesai ditaklukkan. Perhatian Haibara tiba-tiba teralihkan. Ia menunjuk ke arah seorang wanita yang dikelilingi banyak orang. Itu adalah Mirei Asaka, calon Sword Saint dari Pion X Guild. Ryoga mengenalnya dengan sangat baik. Sebelum regresi, Mirei Asaka adalah orang yang menemukan metode penaklukan Forgotten Temple sekaligus memperoleh Dragon Scale Armor. Bakatnya begitu luar biasa hingga banyak yang percaya. Ia akan melampaui Guild Master Phoenix, Marita Takumi. Sayangnya, di masa depan Mirei Asaka mengalami kecelakaan tragis saat raid dan kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, Yuma menunjuk sosok lain. Kaishin Goda dari Daybreak Guild. Pria itu kelak dikenal dengan julukan Iron Fist dan tumbuh menjadi salah satu hunter terkuat yang mewakili Jepang. Melihat dua nama besar itu berada di tempat yang sama, membuat Ryoga sadar bahwa banyak legenda masa depan sedang berkumpul di sini. Yuma mulai khawatir, jika para monster berbakat itu ikut bersaing, apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan gate lebih dulu? Ryoga sama sekali tidak terganggu, mereka hanya perlu menjalankan rencana sendiri. Baginya, Forgotten Temple dan Dragon Scale Armor sudah menjadi miliknya. Dengan keyakinan itu, Ryoga melangkah menuju gate, meski Yuma masih cemas. Tak lama kemudian, tim Ryoga memasuki Forgotten Temple. Begitu masuk, Ryoga langsung memanggil Fafnir. Yuma masih sulit percaya bahwa Ryoga mampu menangkap roh yang terikat di boundary, lalu mengubahnya menjadi undead yang patuh. Yukarendo berbisik pelan kepada Yuma. Ia mengaku baru sekarang berani mengatakan bahwa dirinya benar-benar terkejut saat melihat undead itu di bengkel sebelumnya. Ia bahkan berharap Ryoga tidak berencana mengubah mereka menjadi undead juga. Tentu saja Ryoga mendengar semuanya. Ia menjelaskan bahwa tidak semua orang layak dijadikan undead. Kebanyakan terlalu lemah dan paling banter hanya bisa menjadi zombie biasa. Haibara langsung memohon agar Ryoga berhenti mengucapkan hal menyeramkan seperti itu dengan wajah datar. Sebelum percakapan berlanjut, seluruh kuil mendadak bergetar. Struktur bangunan mulai berubah.
Fafnir justru terlihat bersemangat dan bertanya apakah keadaan seperti ini memang normal. Yukarindo menjelaskan bahwa syarat masuk Forgotten Temple hanya sampai rank 2 bintang. Namun tingkat kesulitan sebenarnya berada di level 3 bintang. Setiap hari, tata letak bagian dalam akan berubah total. Lingkungan dan monster yang muncul pun ikut berganti. Ryoga mengangguk. Karakteristik gate itu ternyata sama persis seperti yang ia ingat sebelum regresi. Ia segera menggunakan Unholy Blessing dan Wedge of Retribution pada Fafnir, lalu menyerahkan posisi garda depan kepadanya. Fafnir menerimanya dengan senang hati. Menurutnya, melindungi majikan yang lemah adalah tugas tangan kanan yang baik. Kelompok itu terus bergerak masuk lebih dalam. Tak lama kemudian, Fafnir melihat sosok undead lain di depan mereka. Yuma mengenalinya sebagai Fallen Cultist. Monster itu langsung menerjang ke arah Fafnir. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, Fafnir menghancurkan kedua pergelangan tangannya, menjatuhkannya ke tanah lalu menghantam kepalanya dengan pukulan brutal. Kepalanya pecah seketika. Pertarungan berakhir dalam satu serangan. Ryoga menghela napas. Jika kepala monster dihancurkan seperti itu, ia tidak bisa mengubahnya menjadi undead. Ia meminta Fafnir lebih berhati-hati lain kali. Fafnir mengangguk. Tak lama kemudian, lebih banyak Fallen Cultist berdatangan setelah mendengar keributan. Melihat jumlah mereka terus bertambah, Ryoga memutuskan ikut bertarung. Ia menggunakan Staff of Grudges lalu mengaktifkan Bone Control. Beberapa tulang melesat dan menghantam para kultis. Serangan itu memang tidak mematikan secara langsung, tetapi membawa efek racun. Fallen Cultist memiliki ketahanan elemen yang rendah. Ketika atribut Dark dan Holy dicampurkan ke dalam serangan, efeknya menjadi sangat mematikan. Kecepatan gerak mereka langsung menurun drastis. Sementara itu, Fafnir yang menerima berbagai buff memperoleh peningkatan kemampuan hingga 100%. Ia menerobos kerumunan musuh tanpa hambatan. Satu demi satu Fallen Cultist tumbang dengan mudah. Ryoga baru menyadari bahwa ia bahkan belum sempat menggunakan Life Drain. Fafnir langsung menyela dan mengatakan bahwa tanpa dirinya, Ryoga mungkin tidak akan punya kesempatan menggunakan skill itu sama sekali. Ryoga menatapnya heran. Fafnir lalu menanyakan apakah ia tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih setelah bekerja sekeras ini. Ryoga hanya menghela napas kesal. Ia mulai merindukan Sora Kashiwagi yang pendiam sebelum regresi. Versi sekarang jauh lebih berisik daripada yang ia ingat. Meski begitu, hasil perburuan mereka tidak sia-sia. Level Ryoga naik hingga level 20. Bersamaan dengan itu, pengetahuan baru terukir langsung ke dalam jiwanya. Ia memperoleh dua skill baru, Darkwise, sebuah sihir tipe Necromancer, dan Dark Rain. Skill kedua itu mengurangi konsumsi spiritual power untuk mempertahankan undead sebesar 20%. Bagi pertempuran panjang selama 5 hari di Forgotten Temple, kedua skill tersebut adalah hadiah yang nyaris sempurna. Ryoga membangkitkan para Fallen Cultist yang tumbang menjadi Armored Zombie. Proses itu langsung menggandakan seluruh status mereka hingga 100%. Yuma memperhatikan undead baru itu dengan penasaran. Menurutnya, Fallen Cultist memiliki status dasar yang lebih tinggi dibanding monster biasa. Jika begitu, bukankah zombie yang tercipta juga seharusnya jauh lebih kuat? Ryoga menggeleng. Material memang penting, tetapi itu bukan faktor utama. Yang lebih menentukan adalah jenis sihir dan modifikasi yang ditanamkan ke dalam undead tersebut. Yuma masih tampak bingung. Melihat itu, Ryoga berjongkok dan menjelaskan lebih sederhana. Perbedaan status mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Yang terpenting sekarang adalah mempercepat eksplorasi karena kuil ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kelompok itu kembali bergerak. Fafnir bertugas di garis depan menghadapi para kultis. Ryoga terus melemahkan musuh dengan berbagai debuff. Yuma menahan serangan menggunakan perisainya, sementara Yukarindo memberikan dukungan dari jarak jauh. Di saat yang sama, pasukan undead milik Ryoga membantai kultis yang berdatangan tanpa henti. Namun jumlah musuh terasa tidak ada habisnya. Tiba-tiba lantai kuil bergetar hebat. Yuma langsung mengenali tanda itu. Struktur Forgotten Temple kembali berubah. Ia menyarankan agar mereka segera mencari ruang aman sebelum seluruh tata letak berganti. Namun Ryoga meminta mereka menunggu. Sebuah ingatan lama muncul di benaknya. Sebelum regresi, ia pernah menonton wawancara Mirei Asaka, orang pertama yang berhasil menaklukkan Forgotten Temple. Saat ditanya bagaimana cara menyelesaikan gate tersebut, Mirei menjelaskan bahwa gate biasa cukup ditaklukkan dengan mengalahkan bos. Namun Forgotten Temple berbeda. Untuk mencapai bos saja diperlukan metode khusus. Ada 3 jenis monster utama di dalam kuil. Masing-masing menjatuhkan token tertentu setelah dikalahkan. Jika berhasil mengumpulkan 49 token, lalu menempatkannya pada pilar yang sesuai, jalan menuju ruang bos akan terbuka.
Saat mengingat informasi itu, mata Ryoga menangkap pola berbentuk mata menyeramkan pada sebuah pilar.